Kenapa aku nggak mulai ngonten dari dulu? Yang pertama teman-teman, halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku di sini. Selamat pagi sebelumnya teman-teman, di sini di Maldives, tepatnya masih jam 10 pagi ya. Dan apa kabar kalian hari ini? Di sini aku mau menjawab tentang pertanyaan kenapa aku nggak ngonten dari dulu. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama aku Fatma, aku berasal dari Indonesia juga, dan tepatnya dari Pulau Lombok. Dan di sini aku sebagai perantau ya, merantau di Maldives dan kerja di sini juga. Tapi di Maldivesnya bukan di kota teman-teman, melainkan di tengah pulau seperti yang kalian lihat, di jauh dari perkotaan. Kalau pakai seaplane kita bisa 45 menit pakai seaplane, tapi kalau pakai speedboat teman-teman sampai 3 jam baru nyampai. Dan beda lagi nih kalau kita pakai ferry besar nih, bisa sehari 2 hari baru nyampai. Beginilah kehidupan di sini. Dan di sini singkat cerita teman-teman, aku mulai bekerja di pulau ini dari tahun 2020 sebelum corona ya. Seperti yang aku ceritakan di ceritaku kemarin-kemarin pas awal mula aku datang di sini. Tapi aku tidak mau membahas itu. Di sini aku mau membahas tentang kenapa aku nggak mulai ngonten dari dulu. Yang pertama teman-teman, di sini pulaunya itu kecil dan sebagai seorang pekerja di sini, staff ya, aku bekerja di sini dan pas itu aku takut banget buat ngonten. Secara di sini teman-temanku di Facebook, di sosial media hampir 100% staff di sini teman-teman. Aku berteman sama mereka di sosial media, dan otomatis mereka kan melihat videoku, keseharianku gitu. Terus yang itulah membuat mereka selalu menertawakan aku, terus ngomongin aku kalau aku tuh nggak fokus kerja, seperti itu. Dan di pulau ini yang tinggal hanya stafnya saja dan tamunya. Dan apalagi bosnya juga tinggal di sini teman-teman. Dan aku tuh dulu tuh takut banget kalau buat ngonten, ngepost di sosial media, kayak mengekspos tempat ini. Tapi kalau misal sekali 2 kali bikin story, postingan gitu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kayak konsisten seperti ini, ngupload video 4 kali 5 kali sehari, itu aku nggak berani pas masa dulu. Takutnya nanti aku dipecat, terus gak dibilang fokus sama konten aja, nggak fokus sama kerjaan. Yang kedua teman-teman, di sini aku kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kalau pas bekerja itu aku nggak pegang HP, apalagi buat ngontenin itu ya. Makin aku tambah diusir nanti kalau misal aku dilihat bikin video ngonten pas lagi bekerja, pas lagi pakai uniform, seragam, seperti itu. Dan sekarang teman-teman, kenapa aku mulai ngonten sekarang? Karena teman-teman, aku lihat di sosial media itu tuh banyak banget yang menggunakan sosial media untuk mencari rezeki sekarang teman-teman. Dan itulah yang menggerakkan hatiku. Dan yang kedua teman-teman, di sini aku sudah menikah dan kita juga tinggal bareng di sini, dan disinilah kamar kita. Dan aku planning mau buat anak. Terus kenapa aku mulai sekarang? Karena
sewaktu-waktu kalau aku pulang, kalau aku hamil, biar sosial media ini aku bisa ini lanjutin dari rumah ya. Maksudnya bikin video kayak misal berpenghasilan dari rumah. Siapa sih yang nggak mau berpenghasilan dari rumah? Seperti kakak-kakak yang lain, bunda-bunda yang lain yang sukses di sosial media sekarang, baik itu di YouTube, di Facebook, di TikTok, seperti itu. Dan kalau aku nanti bisa melanjutkan channel ini atau video ini dan berpenghasilan dari rumah, dan aku nggak perlu jauh-jauh merantau ya, dan apalagi jauh dari keluarga seperti ini. Dan yang selanjutnya, alasan yang selanjutnya teman-teman, karena di sini tuh aku benar-benar sudah nggak peduli. Aku di sini sudah 6 tahun di pulau ini. Kalian bisa bayangin teman-teman, di tengah pulau yang kecil ini nggak ada apa-apa sama sekali. Aku sudah 6 tahun di sini. Terus kalau dibilang boring banget ya, boring banget. Tapi kalau dibilang mau butuh uang masih buat ini menabung ya juga. Tapi sekarang teman-teman aku sudah nggak peduli. Makanya aku mulai mau bikin video, bikin channel, bikin Facebook gitu. Aku nggak peduli mereka mau ngomong apa, mereka mau berkomentar apa. Kalau mereka mau melanjutkan kontrakku, alhamdulillah. Kalau mereka nggak mau melanjutkan kontrakku juga nggak apa-apa. Aku bakalan pulang dan melanjutkan video ini. Ya, begitulah alasannya kenapa aku mulai dari sekarang. Biar nanti pas di rumah itu kayak tinggal menjalaninya aja. Terus yang selanjutnya, di tempat ini, kalian tahu tempat ini indah banget, cantik banget. Sayang nggak dibikin konten, sayang nggak dibikin video, padahal tempatnya sudah ada. Ini tempatnya cantik gitu. Kalian tahu orang-orang datang ke Maldives, khususnya ke resort, menghabiskan berpuluh-puluh juta uang biar mereka bisa sampai di sini. Terus aku yang tinggal di sini, kenapa aku nggak manfaatin buat jadi video? Kenapa aku nggak manfaatin aja buat bikin konten? Seperti itu kan teman-teman. Dan apa fungsinya aku beli HP mahal-mahal juga kalau tidak bisa menghasilkan? Terus mulai aku berpikir dengan jernih. Aku berpikir terus, kalau misal aku di sini terus, aku bakalan gak berkembang-kembang. Maksudnya hanya mengharapkan gaji dari perusahaan ini. Di sini kita juga nggak bisa berusaha kayak jualan online nggak bisa sama sekali teman-teman, karena jaraknya yang jauh dari kota. Dan di sini juga kalian nggak bisa bikin makanan kalian yang kalian mau. Kalian nggak bisa bikin usaha kayak bikin makanan orderan gitu, nggak bisa teman-teman. Sedangkan kita sendiri di sini nggak dikasih masak, cuma ini mengharapkan dari kantin aja teman-teman. Dan alasan yang selanjutnya, karena di sini suamiku sudah mengizinkan, sudah mensupport. Kemarin dia tuh takut banget juga. Ngelihat aku bikin video kayak aktif di sosial media, jadi omongan orang. Secara di sini orangnya sensitif banget teman-teman. Apa-apa kalian diomongin, kalian begini diomongin. Karena mereka juga nggak punya aktivitas juga ya di pulau ini kalau bukan ngomongin orang. Dan di sini aku juga statusnya bersuami istri, banyak banget yang cemburu, maksudnya yang iri gitu. Aku bisa bareng kerja sama suamiku, aku bisa satu kamar sama suamiku, banyak banget yang iri. Makanya kesalahan kalian yang sedikit pun bakalan dicari-cari teman-teman, seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang suamiku sudah mengizinkan, suamiku sudah mendukung, dan dia juga mulai sudah terbuka pandangannya. Karena kita tuh nggak bisa stay di sini terus, kita nggak bisa buat ini, kita harus berkembang seperti itu. Dan kami pun
mau banget kayak kehidupan normal, mau punya anak seperti itu. Makanya kita sekarang mau mulai fokus buat menabung. Dan di sini suamiku juga support dari belakang, walaupun dia nggak sering ini nampil di kamera teman-teman, tapi dia support banget dari belakang. Buktinya dia beliin aku gimbal, dia beliin aku mikrofon, dia beliin aku 1 HP lagi buat ngonten, dia beliin pokoknya alat-alat elektroniknya. Di sini aku bisa pakai semua buat kontenku. Karena dia juga sudah bosan juga mungkin di sini. Dan siapa sih yang gak mau hidup normal di rumah bersama keluarga teman-teman, buat bikin keluarga, buat bikin baby, anak. Secara aku kan baru menikah, sudah hampir 2 tahun menikah, dan kita tuh masih belum bisa planning baby. Karena dia tuh nggak mau nggak mau hidup berjauhan. Kayak kalau misal aku di rumah, dia di sini tuh dia nggak mau. Pokoknya kalau prinsipnya kalau kita sudah nikah, berarti kita harus bersama-sama. Seperti itu. Karena di sini teman-teman, kalau misal kalian hamil, kalian nggak bisa stay di sini. Dan mau nggak mau kalian harus pulang, teman-teman, seperti itu. Sedangkan suamiku juga belum siap buat pulang, buat ke rumah. Karena kita masih menabung, dia juga harus bikin visa, bayar visa ke Indonesia juga ya, buat stay di Indonesia. Karena aku nggak mau tinggal di Bangladesh. Bukannya nggak mau sih, tapi aku lebih milih tinggal di Indonesia. Secara aku bikin rumah di sana kan, terus siapa yang mau menempati rumahku? Makanya teman-teman, sekarang ini aku sudah nggak peduli apapun kata mereka, apapun komentar mereka tentang aku sudah nggak peduli. Kalau mereka mau pulangin, silahkan. Kalau mereka mau melanjutkan, silahkan, dengan senang hati. Yang penting aku sudah mengerjakan pekerjaanku di sini. Aku nggak pernah ngonten di tempat kerja. Aku nggak pernah fokus ngonten kalau sedang bekerja. Aku ngonten biasanya ke pantai kalau habis aku kerja ya, kalau selesai kerja, seperti itu. Dan di sini teman-teman, aku mohon banget sama kalian buat support channel ini, buat support aku buat berkembang menjadi konten kreator. Karena di sini aku sudah mengorbankan pekerjaanku, sudah kuat, sudah kebal mendengar kata-kata orang juga. Aku mohon sama kalian, jangan lupa di subscribe ya channel ini, di komen dan di like. Begitu teman-teman. Dan aku juga sudah 6 tahun di sini, kayaknya sudah lebih dari cukup. Karena kehidupan di sini benar-benar kayak nggak kehidupan normal teman-teman. Nggak ada shopping mall, nggak ada restoran, nggak ada keramaian. Yang ada hanya laut teman-teman. Kalian dikelilingin oleh laut. Makanya kalau kalian sering lihat konten aku, lihat aku ngonten di laut, di pantai, jangan bosan-bosan ya teman-teman. Aku harap kalian bisa maklumi juga, karena di sini tuh nggak ada apa-apa, benar-benar nggak ada apa-apa sama sekali. Yang ada di tengah itu di area staff, ada di area staffnya itu, tapi aku nggak nyaman ngonten di sana teman-teman. Ya begitulah, ada yang liatin, ada yang nertawain, ada yang mungkin aku tahu itu resikonya menjadi seorang konten kreator, tapi bukan di sini ya, bukan di sini. Nanti kayaknya aku bakalan ngonten di tempat umum kalau sudah di rumah, seperti itu. Aku harap kalian bisa mengerti dengan cerita singkat ini teman-teman. Sebenarnya banyak banget cerita-cerita yang berbelit-belit di sini gitu, tapi aku nggak mau jelasin sedetailnya, karena nanti videonya, kalau aku menjelaskan sedetail-detailnya, nanti videonya bisa berjam-jam teman-teman. Dan terima kasih banyak selalu buat kalian yang sudah mensupport, yang sudah selalu menonton video-video aku. Semoga kita dikasih kemudahan dalam berproses teman-teman.
Aku yakin kalian juga lagi berproses di sosial media ini sama seperti aku, kita sebagai pemula khususnya. Semoga kita dikasih kemudahan seperti teman-teman kita yang sukses sebelumnya, yang sudah beli rumah, beli mobil, seperti itu kan impian kalian. Begitupun dengan impian aku, tapi aku lebih ke ini ya, mau kehidupan normal di rumah aja, nggak mau merantau seperti ini teman-teman. Dan sampai di sini dulu videonya teman-teman, ceritaku hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!